pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Usnini Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kebijakan cuti bagi ASN terdiri atas cuti tahunan yang berjumlah 12 hari dalam setahun. Selain itu, ASN juga memiliki cuti bersama yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Lantas, seperti apa kebijakan cuti tahunan dan cuti bersama tersebut? Berikut penjelasan Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Sebagai aparatur sipil negara yang diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan undang-undang, ASN juga memiliki hak cuti, baik cuti tahunan maupun cuti bersama. ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK memiliki jatah cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Mengenai cuti bagi aparatur kan ada aturannya. Seluruh rangkaian dari proses cuti tentu ada aturannya. Paling tidak yang lebih umum dikenal adalah cuti tahunan. Cuti tahunan itu 12 hari kerja. Itu bisa pegawai ambil satu kali cuti, bisa mungkin karena ada urusan lain yang sehingga dia mengambil cuti, bisa cutinya bagian dari cuti tahunan diambil 2 hari, 3 hari. Yang jelas, selama 1 tahun berjalan itu 12 hari kerja. Itu cuti tahunan. Kalau cuti lain, ya dengan alasan penting, ya tergantung. Kalau dia mau umroh, maka dia bisa dipakai cuti tahunannya, bisa dipakai dengan cuti dengan alasan penting. Tapi pada umumnya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya alasan penting, itu tentu dengan objek yang menjadi alasan. Kalau dia mau haji, cuti dengan alasan penting. Tapi tentu semua cuti yang dilakukan oleh aparatur, oleh pegawai, maka tentu tidak jalan terkait dengan hal-hal menyangkut umpamanya tunjangannya. Karena tidak ada aktivitas kerja yang dilakukan. Berarti tunjangan kinerja tidak jalan. Cuti bersama adalah libur yang mengikuti istilah cuti yang diatur oleh kebijakan pemerintah, yang tentu dari seluruh aparatur mulai tingkat pusat sampai daerah. Selama itu menjadi aturan pemerintah, maka aturan tersebut harus dilaksanakan. Jadi cuti bersama dalam rangka libur lebaran dan cuti bersama jelas bahwa harinya jelas sekian hari. Begitu ada pegawai yang menambah cuti, tentu kami di BKPSDM di bidang kinerja melakukan pencermatan. Kenapa harus menambah cuti? Kalau hal-hal yang tidak sesuai aturan, tentu ada yang menjadi sanksi terhadap melebihkan cuti di luar daripada yang sudah ditentukan. Tapi kalau ketidakhadirannya mungkin hal-hal yang bisa dimaklumi, contoh kemarin, kalaupun masih sulit untuk dapatkan tiket umpamanya dari penerbangan luar, mungkin ini bisa dimaklumi. Atau yang kedua, dalam kondisi hal yang tidak bisa dihindari, sakit atau hal kepentingan keluarga, sehingga dia harus menambah cuti, itu hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Sehingga kita melakukan pencermatan. Kalau itu rasional, maka tentu menjadi dipertimbangkan bahwa bukan bagian yang harus kena sanksi. Tetapi kalau memang sengaja atau hal yang melanggar aturan, tentu kami proses di BKPSDM. Kabak BKPSDMD Kota Makassar menyampaikan bahwa akan menegaskan sanksi bagi ASN yang menambah jatah cuti di luar ketentuan yang telah disepakati, dengan tetap memperhatikan alasan dibalik penambahan cuti tersebut. Namsun juga menambahkan bahwa setiap jenis cuti memiliki landasan dan aturannya masing-masing. Untuk kebijakan cuti bersama tertuang dalam Kepres Nomor 7 Tahun 2024 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 9 Januari 2024 lalu. Dalam Kepres tersebut ditegaskan bahwa kebijakan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai aparatur sipil negara. Adapun jenis cuti lainnya seperti cuti sakit dan melahirkan juga memiliki regulasinya masing-masing, sehingga ASN tetap dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak cuti sebagaimana mestinya. Usnini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV.
Pemirsa, wacana revisi Undang-Undang Penyiaran telah menjadi sorotan intens, terutama dengan munculnya isu pembatasan jumlah episode sinetron. Namun, dalam diskusi tersebut muncul pertanyaan kritis tentang esensi peran Komisi Penyiaran Indonesia yang telah tergerus sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005. Dampak pergeseran kewenangan terhadap KPI menciptakan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan konten, kebebasan berekspresi, dan kepentingan publik. Wacana revisi Undang-Undang Penyiaran telah mencuat dalam konteks perubahan infrastruktur penyiaran dan dinamika industri media. Pertama-tama kita harus menilai urgensi dari revisi tersebut. Apakah persoalan sinetron merupakan masalah krusial yang membutuhkan regulasi khusus? Jika kita melihat dari segi kebutuhan regulasi dan kebebasan berekspresi, pembatasan tersebut mungkin tidaklah esensial. Pembatasan sinetron dapat menghambat para artis dan produsen untuk menciptakan karya dan menghasilkan penghidupan yang layak. Jika kita ingin melindungi sumber daya manusia, kita seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk berkarya. Tak hanya itu, Prof. Judas selaku pakar hukum media juga menyoroti peran regulasi terhadap konten media dalam era digital saat ini. Dirinya menegaskan bahwa sinetron yang ditayangkan di televisi telah tunduk pada pengawasan ketat oleh KPI, sedangkan konten di layanan streaming video over the top seringkali tidak diawasi dengan ketat, meninggalkan potensi konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Selain itu, terdapat persoalan yang semakin mendesak untuk diselesaikan, yaitu esensi terkait peran dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Prof. Juda mengungkapkan bahwa perubahan tersebut telah menggerus esensi dari Undang-Undang Penyiaran, yang mengamanatkan KPI sebagai lembaga utama pengaturan dan pengawasan dalam industri penyiaran. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005, kewenangan KPI dalam mengatur dan mengawasi penyiaran telah tergerus, meninggalkan kebingungan akan esensi Undang-Undang Penyiaran yang mengharuskan regulasi tunggal di bawah KPI. Sehingga sejak 2005 ke atas sampai dengan hari ini, KPI itu selalu ditempatkan hanya mengawasi isi siaran. Tidak lagi mengurusi administrasi dan sebagainya. Gitu. Nah, apalagi terus kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Yang dulunya itu perizinan masih ada kaitannya dengan KPI, ya, misalnya memberikan rekomendasi kelayakan untuk lembaga penyiaran yang akan mengurus perizinan, maka sejak Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan perizinan itu tidak lagi ada kaitannya dengan KPI. Berarti KPI sama sekali hanya urusan isi siaran. Nah, ini kan berarti sudah meninggalkan esensi dari Undang-Undang Penyiaran. Mengapa harus ada KPI? Sementara KPI itu adalah wadah masyarakat untuk mencermati ataupun juga mewadahi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan pengawasannya terhadap penyiaran. Mengapa demikian? Karena penyiaran itu menggunakan ranah publik spektrum frekuensi yang dipandang sebagai milik negara, bukan milik pemerintah semata gitu ya. Jadi itu milik rakyat keseluruhan, milik negara. Nah, sehingga dalam rangka penegakan tadi hak asasi manusia juga, terus kemudian ada kebebasan pers, ada kebebasan berekspresi, maka itu sejatinya itu memang dibentuk satu lembaga independen di luar dari pemerintahan, dia menjadi lembaga negara yang bersifat independen, dibiayai oleh negara, dan kemudian menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk mengawasi penyiaran. Gitu. Nah, karena sudah adanya perubahan situasi demikian, maka Undang-Undang Penyiaran hari ini itu tidak optimal sesungguhnya terlaksananya, sehingga revisi itu dibutuhkan. Terutama sekarang kita lihat sudah ada perubahan lagi dalam cara bermedia masyarakat ya. Kita sudah mengenal media baru, sudah ada over the top, sudah ada internet broadcasting, ada sosial media yang juga berperan seolah-olah menjadi lembaga penyiaran, gitu kan ya, ada YouTube dan sebagainya. Yang itu tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Sementara masyarakat sekarang sudah mulai beralih cara mengkonsumsi medianya dari media yang konvensional, yang dalam hal ini radio dan televisi, yang konvensional menjadi radio dan televisi yang sifatnya new media. Nah, ini kan butuh regulasi. Kalau kemudian hari ini regulasinya hanya melalui Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu kan pendekatan yang sangat-sangat strict dalam konteks hukum itu menerapkan hukum pidana.
bagi pelanggarannya. Dan kalau itu kemudian dihadapkan dengan kebebasan berekspresi warga negara, itu sangat berlebihan misalnya gitu ya. Sehingga seharusnya tidak bisa semata-mata kalau dalam konteks penyiaran itu didekati dengan undang-undang penyiaran, undang-undang ITE. Undang-undang ITE memang dalam konteks yang lain, dalam konteks sosial media, dalam texting dan sebagainya, dalam posting dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara penyiaran terkait dengan isi siaran, maka seharusnya itu ada banyak hal yang harus dijadikan dasar pertimbangan seperti tadi ya yang saya katakan soal hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, gitu ya, dan kemudian kebebasan bukan kebebasan, tapi bagaimana negara ini bisa menciptakan peluang kerja bagi warga negara. Dan saya kira warga negara kita atau masyarakat kita sudah mulai banyak menghasilkan memperoleh penghasilan dengan adanya perubahan media ini. Terus kemudian sekarang kita sudah beralih dari analog ke digital dan sebagainya. Ini kan perubahan-perubahan fundamental yang tidak diatur dalam undang-undang penyiaran yang lama, dan saya kira itu salah satu yang strategis dan esensial yang harusnya dipikirkan untuk dilakukan revisi. Dengan pertimbangan tersebut, wacana pembatasan sinetron dalam revisi Undang-Undang Penyiaran mungkin perlu dikaji secara komprehensif. Di tengah perubahan infrastruktur penyiapan dan dinamika industri media yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan sumber daya manusia, dan regulasi konten menjadi tantangan yang kompleks bagi Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Dissenting opinion kembali muncul. Kali ini pertama kalinya dalam sidang putusan sengketa hasil pemilu 2024 oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut ramai diperbincangkan selepas terjadinya sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024, di mana 3 hakim menyatakan sikap dissenting opinion. Lantas, apakah sebenarnya dissenting opinion tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Dissenting opinion bukan lagi menjadi istilah asing bagi dunia hukum. Namun kini mendadak istilah tersebut mengemuka seiring telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan sengketa pemilihan Presiden 2024. Istilah ini berawal ramai diperbincangkan ketika penetapan batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, definisi dissenting opinion adalah beda pendapat di antara hakim terhadap putusannya. Diatur dalam pasal 10 Undang-Undang MK, putusan MK bersifat final dan mengikat. Meski bukan hal baru dalam teori atau praktik hukum, pemahaman mengenai dissenting opinion masih bisa dibilang sangat penting dan perlu untuk diuraikan sebagai upaya untuk memberikan perspektif mengenai eksistensi penggunaan mekanisme dissenting opinion. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkaya korpus hukum dengan menyikapi kondisi saat ini dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya supremasi hukum di Indonesia. Adanya dissenting opinion tersebut akan menjadi catatan sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres oleh Ketua MK periode 2008 hingga 2013 yakni Profesor Mahfud MD. Pergulatan tentang beragam kecurangan dalam pemilu 2024 berdampak pada eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi yang banyak menjadi sorotan. Selain itu, pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHM menyebut dissenting opinion pertama kali dalam sengketa Pilpres ini merupakan upaya terobosan yang menunjukkan bahwa putusan hakim bukan lagi sepenuhnya bulat, tetapi bercermin dari dissenting opinion dalam sengketa Pilpres 2024 bahwa terlihat perbedaan jumlah pendapat yang ada. Mereka beranggapan bahwa putusan yang dissenting ini memang juga menunjukkan bahwa perbedaan mendasar yang jelas dari para hakim itu sendiri, bahwa mereka tidak mungkin lagi dipertemukan. Dan itulah kenyataan yang harus diambil dan kemudian ya itu menjadi, saya melihat dan memandangnya sebagai sebuah upaya terobosan. Itu juga memperlihatkan bahwa sebenarnya tidak lagi putusan hakim itu bulat, ya, tetapi kita lihat bahwa jumlahnya berbeda. Meski disebut sebagai sebuah terobosan, Profesor Aminuddin mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan dari 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Nah, cuma ada yang menarik menurut saya yang menyatakan dissenting ini, karena
umumnya mereka tidak mempersoalkan keabsahan pasangan 02 ya. Dan oleh karena itu mungkin mereka menjaga marwah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 sehingga kemudian tidak membatalkan karena kan permohonan yang diajukan oleh pasangan 01 dan 03 itu adalah membatalkan pasangan 02 sehingga yang ikut di dalam putaran berikutnya adalah pasangan 01 dan 03. Tapi ternyata di dissenting itu tidak dipersoalkan. Jadi mereka tetap menyatakan pasangan 02 itu absah dan boleh ikut di dalam proses pemilihan ulang itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada juga ketidakkonsistenan menurut pandangan saya ya terhadap pertimbangan yang dimajukan oleh ketiga hakim itu. Namun menurut Profesor Aminuddin, adanya dissenting opinion ini akan lebih adil karena itu akan memberi gambaran sebenarnya seperti apa penyelenggaraan pemilu dari dua sisi berbeda. Hakim yang menyatakan dissenting dan hakim yang tidak menyatakan dissenting. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Nini Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.